Halo teman-teman, apa kabar? Welcome back to my channel. Di video kali ini kita akan setup Neofilm untuk tutorial HTML kita. Di video sebelumnya kita sudah setup Visual Studio Code sebagai text editor yang kita gunakan. Nah, ini sebagai alternatif teman-teman kalau memang ingin menggunakan Neofilm sebagai text editor. Nah, sebelum mulainya kita akan install dulu font untuk yang akan kita gunakan. Di sini yang akan kita gunakan adalah Nerd Font. Nah, pastikan teman-teman, nah ini sudah menginstal font. Ini ada Cascadia Curve Node Font. Nah, saya menggunakan ini Cascadia Curve Node Font. Teman-teman tinggal klik download yang ini. Nah, nanti tinggal diinstal. Kalau sudah, nanti teman-teman tinggal cek di sini font. Nah, diklik, kemudian di sini tinggal di search aja. Cascadia Curve. Nah, Cascadia Mono. Nah, ini Cascadia Curve NF Mono ini sudah ada nih. Tinggal nanti dipakai. Oke. Ini sudah ada. Oke, kita akan buka lagi terminal. Nah, kita akan cek WSL-nya atau WSL-nya sudah pernah saya berikan tutorialnya di channel ini. Teman-teman bisa cek tutorialnya. Nah, kita akan cek WSL yang terinstall. Nah, ini versi WSL yang sekarang ada. Oke. Nah, untuk itu kita akan coba install dulu untuk Ubuntu. Nah, kita akan ketikkan WSL list. Kita akan lihat dulu listnya. List, oh salah. WSL list. Nah, ini ya. WSL list. List. Nah, ini listnya belum ada. Ini saya clear screen. Nah, sekarang kita akan coba install untuk Ubuntu ya. Nah, cara installnya kita harus cek dulu WSL yang online. WSL list. Kemudian kita akan cek yang online. Nah, kita lihat di sini, ini ada Ubuntu, ada Debian, ada Kali Linux. Kita akan gunakan Ubuntu. Caranya, kita tinggal ketikkan WSL strip install. Kemudian kita akan distro Ubuntu. Oke, kita tekan enter. Nah, kita akan tunggu. Ini untuk proses installnya ya. Oke. Oke, Ubuntu sudah launch. Nah, ini tampilannya seperti ini. Nah, kita akan masukkan dulu untuk username-nya. Oke, dan password-nya. Nah, kita masukkan lagi password-nya. Oke, ini sudah ke setup ya. Oke, ini akan saya close. Nah, kita akan buka di sini. Ini ada Ubuntu. Nah, di sini kita akan masuk dulu ke setting ya. Ini kita close dulu supaya lebih terlihat ya, dia ngeload dulu. Oke, ini kita akan buka Ubuntu. Nah, ini pastikan Ubuntu teman-teman sudah men-setting dengan font yang sudah tadi diinstal. Ini ada Ubuntu, kemudian appearance. Nah, ini ada Cascadia Curve NF Mono ya, sudah tersetup. Nah, saya ini menggunakan terminal. Nah, kalau misalkan teman-teman mau menggunakan yang sama juga, nah teman-teman masuk ke Windows Store. Nah, buat teman-teman yang memang ingin menggunakan Windows, ya silahkan cek di channel ini sudah saya contohkan bagaimana menginstal terminal dan PowerShell. Nah, kalau misalkan menggunakan terminal ini tujuannya seperti ini biar kita bisa setting untuk fontnya. Nih, kita bisa setting ini saya menggunakan Cascadia Curve
nf mono. Settingannya seperti ini. Ini tinggal di save. Kalau udah saya close. Nah, seperti ini ya tampilan awal kita ketika masuk ke Ubuntu. Oke, dari sini kita akan install untuk Node.js-nya. Karena kalau misalkan di Ubuntu seperti ini, Git sudah ada, kemudian beberapa kayak widget sudah ada. Kita akan install untuk Node.js-nya. Nah, pertama akan kita update dulu ya. Nah, kita akan update dulu. Oke, sudah selesai. Nah, sekarang kita akan esensialnya akan kita daftarkan. Esensial untuk Node.js-nya. Nah, ini proses. Di plus-plusnya juga sudah ada. Oke, masih 99%. Tunggu sebentar lagi ya. Oke, ini selesai. Nah, kita akan masukkan ini. Nanti teman-teman bisa cek di kolom deskripsi ya. Scriptnya ini. Ini untuk mendaftarkan NVM untuk install dari Node.js-nya. Oke. Nah, sekarang kita akan install Node.js-nya. Nah, pastikan teman-teman melihat versi saat ini yang sedang ada. Nah, sekarang saya menggunakan ini 16.18 karena yang stabil dan rekomendasi untuk production adalah versi ini. Ini saya install. Oke. Oke, ini Node.js-nya sudah ada. Nah, sekarang kalau misalkan ini sudah, kita akan install untuk Neovim-nya. Nah, untuk install Neovim, kita harus cek di sini ya. Ini Node.js-nya sudah, kita lihat di Astro. Nanti teman-teman bisa ambil di deskripsi link Astro Neovim-nya. Nah, kita akan install Neovim versi 0,8. Oke, ini. Nah, ini kita cek paling bawah ya untuk Linux. Nah, ini Debian ya. Saya akan klik kanan, kemudian akan copy link. Nah, di sini saya akan membuat direktori baru, mkdir download. Nah, kemudian saya akan masuk ke folder download. Nah, kemudian saya akan clear dulu ya. Clear. Nah, sini saya akan menggunakan widget. Kemudian URL yang tadi di copy saya akan paste ke sini dan kita akan download. Oke, ini sudah terdownload. Di sini kita tinggal lakukan install. Sudo apt get install. Nah, kita tambahkan /nvim deb. Nah, seperti ini ya. Kita tekan enter. Nah, ini proses untuk install. Oke, sudah selesai. Nah, kita akan cek nvim-v. Nah, bisa dilihat di sini kita sudah menginstal versi 0.8. Nah, kalau sudah seperti ini, kita akan mundur ke direktori sebelumnya. Jadi, nah, ini ya. Kita akan clear. Nah, dari sini kita akan menginstal Astro nvim-nya. Ini kan kita copy ya, yang untuk Linux. Ini tinggal di copy ke sini, saya paste away. Oke, ini juga tinggal di enter. Oke, ini di enter lagi. Nah, kita tinggal proses untuk scene-nya.
Oke, ini sudah selesai. Nah, visitornya juga mulai ngeload. Oke, saya tekan key untuk keluar dan tekan key untuk keluar. Saya akan load lagi npm seperti ini ya. Nah, Astro-nya sudah load ya. Nah, sekarang kita akan menginstal bahasa programmingnya dengan cara tekan titik 2, kemudian ketikkan lsp install. lsp install. Nah, kita akan install HTML. Kemudian tekan enter. Oke. Oke, sudah terinstall. Saya tekan Q untuk keluar. Kemudian kita akan install treesitter-nya. TS install. Nah, seperti ini ya. Lihat di pojok kiri bawah. Kita ketikkan HTML. Tekan enter. Nah, ini proses untuk compilingnya. Oke. Ini sudah terinstall. Saya akan keluar. Titik 2 key. Nah, titik 2 key. Nah, kita sudah keluar. Nah, kita akan coba membuat direktori baru, mkdir project. Nah, seperti ini ya. Kemudian saya akan menuju ke folder project. R-nya mana? Oke. Saya sudah berada di folder project. Nah, kita akan membuat npm index.html. Kita enter. Nah, ini sudah masuk ke halaman editingnya. Nah, teman-teman tekan spasi untuk mengecek ya. Kemudian tekan L kecil untuk masuk ke LSP. Kemudian tekan I kecil untuk melihat informasinya. Nah, di sini sudah terlihat file tipenya sudah terbaca HTML, autostatnya sudah true, dan CMD-nya untuk languages juga sudah kebaca. Kita akan tekan key. Nah, kemudian kalau misalkan saya masuk ke insert mode dengan menekan I, nah, kita masuk ke insert mode. Di sini bisa kita cek. Nah, sudah aktif ya. Jadi kalau misalkan di sini saya mematikan doc tipe, nah ini sudah ada. Nah, terus misalkan menghentikan HTML, ini juga sudah ada. Tuh. Saya mestikan head akan seperti ini sudah ada. Kemudian misalkan body. Nah, ini sudah bisa kita gunakan. Oke. Nah, saya akan coba gunakan satu untuk heading. Misalkan selamat datang. Oke, ini akan saya escape titik 2 wiki. Right and quiet. Nah, tetapi kita akan menambahkan dua plugin yaitu untuk auto save dan live servernya. Nah, teman-teman ini bisa lihat kita memiliki dua, ada live server ini dari live server npm dan auto save npm. Sebelum memulainya, saya akan keluar dulu cd atau kita buat tab baru ya. Kita buka lagi Ubuntu di sini. Nah, kemudian kita masuk cd, kemudian ke /config, kemudian ke npm. Nah, di sini akan ketikkan npm. Nah, kita masuk ke config npm-nya. Tekan spacebar, kemudian tekan F kecil dan F kecil. Nah, kemudian kita ketikkan di sini plugin. Nah, plugin. Nah, ini sudah paling atas plugin, kita tekan enter, maka kita masuk ke plugin. Nah, di sini kita akan tambahkan plugin untuk auto save dan live servernya. Oke, ini di bagian terakhir. Nah, sebelum tutup bracket, kita akan tambahkan, saya tekan O untuk membuat insert mode dan row baru. Saya akan buat siku dan petik 2 seperti ini. Kemudian saya akan copy untuk live server dari sini. Ini kan, kita bisa menggunakan ini. Live server, kita copy, dan kita paste ke sini. Nah, seperti ini ya. Kemudian kita tambahkan sama dengan,
dan kurung kurawal seperti ini, ujungnya tambahkan koma. Ini ya. Oke, kita coba dulu, tekan escape, kemudian titik 2, W. Oke, kemudian kita titik 2, kita akan load tracker sync. Nah, kita akan load untuk pluginnya. Oke, ini sudah, oh ini belum keload ya. Kita harus keluar dulu. Kita masuk lagi ke nvim. Nah, kita akan sync. Kita akan sync lagi. Nah, ini baru sudah terinstall ya, yang tadi kita setup. Ya, tekan key. Kita di sini tadi sudah membuat dokumen HTML. Kita akan masuk nvim index.html. Ini selamat datang sudah kita buat. Nah, sekarang kita akan meload ini sebagai live server. Kita tekan titik 2, kemudian kita ketikkan live server, spasi, kemudian tekan tab, dan start di enter. Enter. Nah, perhatikan di sini. Ini sedang proses load. Nah, ini kenapa tidak jalan? Karena kita belum install dependensinya, yaitu kita lihat di sini harus install Node.js Live Server. Nah, ini jangan sampai kelewat ya. Nah, kita harus ini npm, kita menggunakan npm ya. Ini akan saya copy. Nah, ini akan saya escape. Kemudian saya akan keluar dulu. Saya akan install di sini. Tekan enter. Oke, ini proses install selesai. Nah, kita akan masuk lagi ke index.html-nya. Oke, kita akan jalankan lagi, titik 2, live server, kemudian start, enter. Nah, sudah jalan ya. Oke, sini sudah jalan. Saya mau ini bersamping-sampingan. Oke, kita akan coba di sini tambahkan paragraf. Jangan lupa subscribe misalkan ya. Escape, titik 2, W, enter. Tuh, otomatis jalan ya. Tetapi kita harus selalu titik 2 write untuk melakukan save. Nah, kita akan tambahkan plugin satu lagi untuk auto save. Nah, ini bisa dilihat. Ini saya akan close dulu. Live server. Nah, live server kita bisa menggunakan tracker juga nih. Caranya ini bisa kita copy. Nah, kita copy. Kita masuk lagi ke folder config yang ini, yang tadi ya. Ini kita akan tekan spasi, tekan F dan F untuk pencarian. Kemudian ketikkan plugin. Nah, kita akan masuk ke plugin sini. Nah, di bagian bawah ini paling bawah ya. Sebelum bracket tutup, kita akan tambahkan. Saya tekan O untuk menambahkan row baru. Kemudian saya akan membuat kurung siku. Nah, di dalamnya saya akan paste yang tadi di copy dari sini ya. Ini dari sini kita akan paste ke sana. Nah, kemudian kita akan tambahkan sama dengan, kemudian bracket, dan kita akan tambahkan koma seperti ini. Saya tekan escape, kemudian titik 2 W untuk menulisnya ya. Oke, nah sekarang saya akan tekan spasi, kemudian menekan E kecil untuk memunculkan sidebar-nya. Oke, kita akan tambahkan config di sini. Saya akan arahkan kursor pada folder config, kemudian saya tekan enter untuk membukanya. Kemudian saya akan turun ke bawah, pastikan kursor berada pada area file yang ada di folder config. Nah, kita akan tekan A untuk membuat file baru. A. Nah, kita akan tambahkan ini auto save.lua. Nah, kita tekan enter, kemudian kita tekan enter. Nah, kita akan kembali ke sini, kita akan ambil ini config-nya. Dari sini kita copy. Kita akan paste ke sini. Nah, kemudian kita akan tambahkan di sini bracket kurungnya. Oke, kita masuk ke sini. Nah, ini kita akan ambil dari bagian sini ya, karena bracketnya tadi sudah kita
definisikan. Nah, kita tinggal copy dari di dalam bracketnya. Kita akan copy, kemudian kita akan paste di sini. Paste di sini. Oke. Ini saya akan tekan escape, titik 2, W. Enter. Oke. Kemudian saya akan pilih lagi yang pluginnya ini. Nah, saya akan masuk ke bagian ini. Saya akan enter. Nah, di sini saya akan tambahkan config. Nah, kita akan tambahkan config sama dengan function. Nah, kita akan menambahkan function dan require kita akan tambahkan dari config nang s ya, configs dot auto save yang ini ya. Oke, tambahkan n di bagian akhir dan koma. Oke, ini sudah. Kita tekan escape, titik 2, weki. Nah, sampai sini sudah ya. Oke, kita akan kembali ke yang tadi. Nah, ke sini ya. Kita akan load dulu, ini akan kita keluarkan dulu. Kemudian kita masuk ke HTML-nya. Oke, kita akan jalankan lagi live servernya, titik 2, live server, start. Enter. Oke, ini sudah mulai, kita akan buat 2 tab seperti ini. Nah, ini saya akan coba hapus subscribe-nya ya. Saya hapus. Kemudian saya akan tekan escape. Nah, ternyata tidak jalan karena ini belum di load workernya. Ini kita load dulu. Patchker. Sync. Nah, kita harus sync dulu. Oke. Oke, ini sudah terinstall, tadi belum terinstall. Saya akan key untuk quit dan kita akan keluar dulu yang ini, titik 2 key untuk keluar. Dan saya tidak akan menyimpannya, titik 2 key tanda seru. Oke. Nah, di sini saya akan load lagi HTML yang tadi. Nah, kemudian saya akan jalankan lagi live servernya. Live server start. Oke. Saya akan continue. Nah, ini. Nah, di sini saya akan edit. Coba edit ya subscribe-nya ini kita hapus. Kemudian saya tekan escape. Nah, sekarang sudah berhasil ya. Tanpa kita melakukan save, udah otomatis save ketika kita menekan tombol escape. Ya, sudah berhasil kita mengkonfigurasinya untuk Neofilm sebagai text editor. Nah, buat teman-teman yang memang tertarik menggunakan Neofilm, silahkan cek dan ikuti tutorialnya. Tapi kalau misalkan dirasa ini agak ribet, teman-teman bisa mengikutinya dengan menggunakan Visual Studio Code yang diberikan contohnya pada video sebelumnya. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.